dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga dengan nikmat itu semakin hari semakin bertambah kesyukuran kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semakin hari semakin berkah usia kita, dan juga semakin hari semakin kita mencintai Rasulullah SAW. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita sanjungkan kepada qudwatun hasanah kita, suri tauladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarga, para sahabat-sahabatnya, penerus-penerusnya, dan juga semakin semoga kita termasuk dari penerus ajaran beliau, dan semoga kita di yaumul kiamah nanti mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, baik yang di Zoom maupun yang di LAC. Di LAC baru beberapa orang, kayaknya mendung-mendung ya. Mudah-mudahan nggak menyurutkan semangat. Kalau di absen ada sekitar 15-an ya, yang insya Allah akan hadir. Ya, sudah sediakan snack. Kalau mau kopi, sebenarnya bisa dibuat di dapur sih. Sudah disiapin kopi. Jadi tinggal buat sendiri, Bu. Insya Allah. Baik yang di Zoom ya silahkan, mau ngambil cemilannya, mau apa segala macam silahkan. Insya Allah kita santai saja, tidak perlu serius-serius, namun juga tetap kita berfokus. Insya Allah kita akan membahas kelas perdana ini, kelas Sirah Nabawiyah. Dan sebelumnya saya bukan status sebagai pengajar, Bu ya, Bapak Ibu sekalian, tapi hanya pemantik diskusi nanti. Insya Allah kita akan berdiskusi tentang, untuk kelas pada hari ini, tentang sebenarnya urgensi kita. Kenapa sih kita sebenarnya harus belajar Sirah Nabawiyah? Apa kepentingan kita? Apakah hanya sebatas pengetahuan belaka, atau hanya sekedar ingin tahu sakofa Islamiyah, atau memang ada nilai lebih di sana? Nah, sebagai pemantik diskusi, insya Allah saya akan beberapa menit lah ke depan untuk memaparkan tentang kenapa kita harus belajar Sirah Nabawiyah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore ini insya Allah materi pengantar Sirah Nabawiyah, kenapa kita harus belajar dan juga apa yang harus sebenarnya, urgensi apa, kenapa kita harus belajar Sirah Nabawiyah. Di slide di sini, slide kedua, ada kata-kata menarik yang perlu kita renungi bersama, yaitu menyatakan bahwa siapapun yang ingin menjadi pelopor pembangun peradaban Islam, maka mutlak harus menguasai sejarah peradaban Islam 50 tahun pertama, yaitu Sirah Nabawiyah dan Khilafah Rasyidah. Apa sebab kita ingin membangun peradaban Islam? Bukankah peradaban hari ini sudah cukup maju? Bukankah kita sudah berada di kondisi yang sepertinya ya baik-baik saja gitu, nggak ada masalah gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Kita nggak tahu masalah kita hari ini, sebenarnya kita sedang ada masalah. Seperti itu. Apakah kita hanya merasa cukup, umat Islam itu cukup sampai dengan hari ini seperti ini, kemudian ya sudah jalani saja kehidupan kita sehari-hari, yang penting kita ibadah yang baik, yang penting kita sholat juga nggak ada yang melarang, nggak ada yang mempersekusi, yang penting ngaji juga baik-baik saja, anak-anak bisa belajar dengan baik, dengan tenang dan segala macamnya. Ataukah kita ada kegelisahan? Kenapa Islam itu nggak berkembang-berkembang? Kenapa Islam itu dalam kondisi yang sangat buruk pada hari ini? Peradaban Islam sepertinya tidak menjadi, bukan sepertinya, memang sudah selesai sepertinya gitu. Dan tidak akan bangkit kembali gitu. Untuk sebagian dari kalangan kita atau teman-teman kita berpendapat ya sudah selesai. Yang penting kita sudah cukup bisa ngafal Quran dengan baik, bisa sholat dengan tertib, dengan ya tidak ada yang melarang dan segala macamnya.
apakah sudah sampai di sana ataukah memang kita butuh ingin membangun? Silakan Ustaz Tafadhal. Ahlan wa sahlan. Ya, silakan. Apakah memang kita sudah cukup untuk ya sudah Islam itu sampai di sini saja gitu. Tidak perlu ada lagi yang perlu dipikirkan dari Islam. Nah, ini yang perlu kita dalami atau kita perlu renungkan bersama. Bagaimana saya ngasih peta nih. Mudah-mudahan ya. Ada yang tahu nggak peta ini apa? Ibu-ibu, ada yang paham? Masya Allah, kalau udah pernah ini alumni Gontor, rata-rata udah paham ya, apalagi bahasa Arab ya. Ya ini peta di mana kondisi 100 tahun, 100 ya, ya tahun ke-100 Hijriah umat Islam itu sudah mencapai kalau di timur itu sampai Persia ya, Irak, Iran dan segala macamnya seterusnya. Kalau di barat itu kita lihat di barat yang di sebelah sini ya, ini sudah sampai Portugal dan Spanyol, Andalus. Dan ini menjadi cover kegiatan kita pada hari ini dan Lampung Siro Center ini. Bahwa peradaban Islam di awalnya sudah sampai ke benua Eropa. Bahkan sudah sampai, kalau kita lanjut lagi ke ke tahun-tahun berikutnya, bahwa Islam itu sudah sampai Eropa, bahkan sebagian besar Afrika. Ini baru 100 tahun. Artinya kondisi 100 tahun umat Islam, bahwa Islam itu sudah menjadi pemimpin dunia, pemimpin percaturan dunia. Bahkan Eropa itu ketar-ketir di sana. Kalau di atas itu kita lihat Eropa ya. Ini mouse-nya mana nih? Nah, ini biar kelihatan. Laser pointer. Nah, ini terlihat di sini ini daerah Romawi Barat, dan di sini Romawi Timur. Gitu kan. Diawali dari Mekah dan juga Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabat itu mulai dari sini 23 tahun, sebagian besar Jazirah Arab sudah masuk Islam, dan datanglah kabilah-kabilah, datanglah utusan-utusan dari berbagai penjuru dunia untuk memeluk Islam. Kemudian diteruskan oleh zamannya Abu Bakar, kisaran 2 tahun, itu Islam sudah mulai tersebar, sudah mulai merangsek ke Syam, itu diawali oleh Khalifah Abu Bakar, kemudian diteruskan oleh zaman kekhalifahan Umar. Syam itu tahu ya, Palestina, Lebanon dan sekitarnya di sini di atas itu sudah mulai terjadi benturan-benturan terhadap Eropa atau Romawi lah ketika itu. Ketika itu dunia dikuasai oleh di sini Romawi dan di sini Persia. Dalam kurun waktu 2 periode, kita ngomong 2 periode nih. Sekarang ada yang mau pengen 3 periode. Kita ngomong 2 periode, Umar bin Khattab dalam kurun waktu 10 tahun, beliau sudah menaklukkan sebagian besar wilayah Romawi dan juga Persia. Hanya beberapa kali benturan saja kalau Persia. Kalau Romawi mungkin berkali-kali ya, beberapa kali lah. Gitu. Kemudian sudah mulai dilanjutkan masa Bani Umayyah, masa Utsman bin Affan, itu sudah mulai membentuk angkatan laut. Nah, di sini tahu nih laut apa? Laut kan laut ini ya, Selat Sunda bukan. Ini laut Mediterania. Nah, banyak para pakar ahli dunia bilang bahwa ketika menguasai laut Mediterania, maka di situ sudah bisa dibilang itu menguasai dunia. Nah, di masa Khalifah Utsman bin Affan, Muawiyah dan bala tentaranya itu ketika itu menjadi panglima, itu sudah membuat bala pasukan atau bala tentara angkatan laut, kalau kita sebut sekarang ya, kalau di militer ya, sudah membentuk angkatan laut dan siap untuk mengarungi atau memfutuhat, membebaskan negeri-negeri di sekitaran Afrika. Kalau dulu sebelum masa Islam itu nih tempat mainnya, danaunya orang Eropa lah bisa disebut ya. Ini apa Ibu tahu ini?
Bukan, Turki ini di sini. Ini kan gambarnya kayak kaki nendang bola ya. Ini negara Italia ya. Kayaknya Italia itu sering juara Piala Dunia ya. Nah, ini Italia, ini pulau apa Sisilia ya. Ini pernah dikuasai oleh kaum muslimin sekitar ya hampir 100-200 tahunan lah dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, ini sudah ya zamannya Muawiyah ini sudah apa namanya? Muawiyah sebagai panglima atau angkatan laut ini sudah Islam sudah mulai menyebar ke sini. Diteruskan dengan nanti Khalifah Ali bin Abi Thalib dan juga ketika dinasti Bani Umayyah itu menguasai sebagai kekhalifahan. Apa namanya? Di sini ada yang tahu di sini apa? Yang kemarin main bola itu rame loh. Bukan Argentina, nah Maroko. Ini Maroko dan ini Spanyol dan ini Portugal ya. Kemarin tuh Maroko menang lawan Spanyol dan Portugal. Makanya sama seperti kisahnya zaman Muawiyah. Mirip-mirip lah, walaupun nggak perlu dicocokologi ya. Mirip-mirip. Bahwa Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair di tahun 90-an Hijriah di masa Bani Umayyah itu sudah mampu merangsek. Ini ada selat namanya Selat Gibraltar, diambil dari kata Jabal Tariq, Tariq Gibraltar. Tariq bin Ziyad itu sudah merangsek dan juga sudah membebaskan sebagian besar wilayah Andalus. Ini wilayah Andalus ini Portugal dan Spanyol. Jadi bukan hanya kecil ya Andalusia, bukan, tapi Andalus itu Portugal dan Spanyol. Dan menyisakan sedikit di sini nih. Ini perbatasan dengan Perancis. Abdurrahman Al-Ghafiqi sudah sampai sini, namun kembali lagi ke Damaskus ya, ke sini. Nah, ini sebagian besar sudah dikuasai dalam kurun waktu tidak lama, hanya sekitar 3,5 tahun atau ya paling lama 4 tahun lah untuk menguasai Portugal dan Spanyol. Asik ya. Jadi sampai sini sudah selesai dan rencananya pasukan Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair itu ingin setelah dari sini, ini sudah sampai sini ya, ini perbatasan pegunungan apa namanya antara Spanyol dan Perancis ini, Pirenea. Ini rencananya ketika ditanya sama pasukannya, kita mau berhenti di mana nih? Wahai Panglima, kita mau berhenti di mana? Panglima dengan entengnya menjawab, kayaknya kita berhenti di sini saja nih, di Italia, di Roma. Enak ya. Jadi sebagian ini dikuasai dan ya sebentar aja kan menguasai Spanyol itu sebentar aja, cuma 3,5 tahun, 4 tahun. Ini ingin merangsek sini. Tapi qadarullah dipanggil oleh Khalifah untuk kembali ke Damaskus. Jadi perjalanannya cukup lumayan jauh nih, melewati apa namanya Maroko, Tunis, Aljazair, kemudian di sini Mesir ya, dan kembali ke Damaskus. Dan rencananya ya karena gampang aja, karena sebagian di masa Muawiyah itu Yazid anaknya Muawiyah itu sebenarnya sudah mulai merangsek ke sini. Ini tahu, nah tadi disebutkan ini Istanbul, Konstantinopel. Ini sudah mulai merangsek. Bahkan sahabat Rasulullah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari yang masih hidup ketika itu usia hampir 100 tahun atau sekitar 100 tahunan lah. Itu ikut menjadi pasukan pembebasan Konstantinopel karena terngiang-ngiang dengan sabda Rasulullah, Latuf Tahunnal Konstantinia, ya kan? Apa namanya? Penaklukan Konstantinopel gitu. Sehingga Abu Ayyub Al-Ansari ikut dalam barisan pasukan Yazid bin Muawiyah yang diutus oleh Khalifah Muawiyah, itu Yazid anaknya, untuk sebagai ekspedisi pembebasan Konstantinopel. Karena Konstantinopel itu salah satu dari kota atau ibu kota dari Romawi Timur. Kalau Romawi Barat itu berada di Roma, di sini Romawi Timur ibu kotanya Bizantium itu berada di Konstantinopel. Makanya ketika ditanya oleh sahabat Rasulullah, kota mana yang akan ditaklukkan? Rasulullah menjawab kotanya Kaisar, yaitu kotanya Konstantinopel di sini. Makanya terngiang-ngiang dengan hadis tersebut bahwa Muawiyah dan juga bala tentaranya mengutus Yazid untuk membebaskan Konstantinopel, namun belum berhasil. Baru setelah itu 800 tahun kemudian kita kenal dengan nama Muhammad
Fatih ya di masa Turki Utsmani yang mampu dan sanggup untuk menaklukkan Konstantinopel. Dan kuburan Abu Ayyub yang tadinya berada di sisi Asia dipindahkan oleh Muhammad Al-Fatih di sisi Eropa. Ini beberapa tahun yang lalu saya pernah ke sini nih. Mancing-mancing ya. Jadi ya memang apa namanya? Siapa filosof Yunani mengatakan bahwa kalau dunia ini satu negara, maka yang layak untuk menjadi ibu kotanya adalah Istanbul, Konstantinopel, karena saking indahnya wilayah di sini. Dan ini alhamdulillah sudah ditaklukkan oleh Muhammad An-Nawawi, dan sampai dengan hari ini sebagian wilayahnya adalah wilayah keislaman, walaupun lagi-lagi kalau Bapak Ibu ke sana nuansa Islamnya tidak terlihat. Jadi ya hanya sebatas agama saja, apa namanya ya, agama. Saya ke sana waktu puasa Ramadan, Bapak Ibu. Namun di sana banyak yang ngerokok di pinggir jalan, bahkan ditawari sarapan. Bahkan mohon maaf, ibu-ibu yang pakai jilbab seperti ini di sana biasa merokok di pinggir jalan, itu biasa gitu. Karena dingin ya segala macam. Nah, itu saking sekulernya lah. Ya, jadi kalau dibilang Islam itu akan bangkit dari Turki, saya sih belum yakin gitu. Karena kondisinya nggak seperti yang kita bayangkan. Walaupun memang sebagian wilayah-wilayahnya di luar dari Istanbul itu masih memegang teguh gitu keislaman. Namun tinggal sisa-sisa saja lah. Di beberapa kota seperti di Bursa, kemudian di beberapa yang lainnya mungkin masih memegang teguh apa namanya ajaran Islam. Namun kalau di Istanbul sendiri sudah sepertinya nggak bisa diharapkan lah kalau hari ini kita melihat lah. Seperti kita lihat Erdogan ya dengan gagah gemilangnya. Ya menurut saya masih jauh lah gitu, masih butuh berapa puluh tahun lagi kalau memang konsisten ya. Ya mudah-mudahan kebangkitan itu bukan dari mereka lagi gitu, karena mereka sudah cukup ketika Turki Utsmani. Mudah-mudahan dari timur lah, dari Lampung ini kan, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ya, ya itu kisah dari apa namanya, ini kondisi di masa pemerintahan Bani Umayyah ya. Islam sudah sampai di sisi baratnya di Maghrib, itu sudah sampai Maroko, kemudian menyentuh menyentuh Portugal dan Spanyol, Andalus. Walaupun dalam kurun waktu 800 tahun Islam itu bisa berkembang di sini ya, walaupun tidak sebesar ini. Nanti ada gejolak-gejolak, ada masa perpecahan, Taif lah istilahnya kalau di kajian-kajian sejarah. Dan tinggal menyisakan beberapa wilayah Granada dan sekitarnya. Kalau dihitung-hitung hampir dengan sampai 800 tahun Islam itu berkembang di sana. Nanti runtuhnya ketika raja dari Katolik ya, Ferdinand dan Isabel ya, itu menghancurkan atau meruntuhkan kekuasaan Islam di sana, dan umat Islam dipaksa kalau mau tetap Islam maka silahkan pergi dari sini, diusir. Kalau mau tetap di sini maka peluklah agama Katolik, seperti itu. Dan kalaupun tidak mau maka akan diinkuisisi, Dan sampai sekarang masih ada museumnya di uniknya Eropa gitu ya. Sejarahnya mereka kuat gitu. Dan belakangan tahun belakangan ini mulai lagi geliat untuk mengembangkan daerah-daerah ataupun peninggalan Islam sebenarnya di sana, di Spanyol. Jadi kalau ada waktu nggak apa-apa tuh main-main ke sana ya. Ya amin lah gitulah. Ya kalau kata Ustadz Budi Asari, enaknya sebenarnya main dulu ke Spanyol, Portugal, baru mainnya setelah itu baru ke Turki. Kenapa? Ya ke ini ya, Mekah Madinah ya. Kenapa? Karena kalau kita main ke Turki dulu, baru ke Spanyol, Portugal, kita akan sedih. Karena di Turki peninggalannya masih dirawat dengan baik, namun di Spanyol sudah hancur, berantakan. Enaknya kita melihat kemalangan dulu lah, kemunduran dulu, kehancuran dulu, baru setelah itu kita ke Turki melihat Islam itu berkembang dengan baik gitu, dengan pesat. Ya mudah-mudahan kalau ada rezeki ya Bapak Ibu sekalian, amin. Baik, ini kekuasaan Islam di masa 100 tahun
kisaran 100 tahun lah. Kalau Umar bin Abdul Aziz kan hampir di tahun ke-100 ya. Beliau memerintah 2 tahun, namun mampu mengembalikan Islam itu seperti pada mulanya. Seperti di zaman, makanya bisa disebut sebagai khalifah yang kelima dalam tanda kutip. Walaupun setelah Ali bin Abi Thalib kan ada sempat Muawiyah, Yazid dan seterusnya. Namun nanti di tahun ke-100 itu Umar bin Abdul Aziz mampu mengembalikan bagaimana sebenarnya pemerintahan Islam. Walaupun setelah itu juga kembali ke masa carut-marutnya. Makanya kalau melihat sejarah, alangkah baiknya tidak hanya melihat politiknya saja. Gitu. Kadang kita ya dari dulu sih sebenarnya, saya juga dulu di SD belajar sejarah Islam, kita melihat hanya belajar politik sebenarnya, politik Islamnya. Tidak belajar masyarakatnya, tidak belajar keilmuannya, tidak belajar bagaimana perkembangan ulama-ulama di masa di masa kekhalifahan. Kita hanya belajar kayaknya khalifah tuh saking ini main intrik-intrik ya kan, main bunuh-bunuhan dan segala macamnya. Itu kebanyakan kita belajar sejarah Islam, belajar politik Islam sebenarnya, kondisi kekhalifahan. Nah, insya Allah nanti kita ke depan kita berusaha belajar bagaimana dari awal Islam, syukur-syukur nanti bisa belajar seterusnya di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin, bahkan bisa belajar nanti Bani Umayyah seperti apa, tidak hanya di politiknya, namun keilmuannya seperti apa, perkembangan keilmuannya. Ulama-ulama banyak lahir di Andalus, bahkan di masa ketika kekacauan Islam itu ada, di masa perpecahan. Keilmuan malah bertolak belakang. Kalau kita kan enggak ya. Kita keilmuannya mundur, politiknya juga rusak gitu kan. Ya, kalau di masa kekhalifahan enggak, di masa Baghdad gitu kan, di masa Abbasiyah, keilmuan itu berkembang pesat. Walaupun kekhalifahannya saling menaklukkan, saling menghancurkan, namun tidak dengan keilmuannya. Nah, itu yang uniknya pelajaran sejarah peradaban Islam. Nah, kalau ini bahasa Inggrisnya ya, lebih enak melihatnya kayaknya. Kalau tadi bahasa Arab yang aliran kiri nggak bisa ngelihat gitu. Ya, maksudnya baca hurufnya dari kiri ya. Ini kan dari kiri ya, belajar baca hurufnya. Nah, kalau kanan kan aliran kanan yang tadi tuh enak melihatnya tuh. Nah, ini yang aliran kiri ya. Maksudnya yang baca huruf dari kiri. Nah, ini Islamik antara abad ke-7 dan ke-9 Masehi atau antara sekitaran 100 tahun umat Islam itu di awal-awal umat Islam. Nah, ini ada warnanya ya sebenarnya ya. Ada ini masa Nabi Muhammad itu di sekitaran sini, kemudian berkembang di Abu Bakar, hijaunya berbeda ya, kelihatan ya. Kemudian nanti di masa Ali mulai perkembangan sampai Umayyah dan Abbasiyah seterusnya gitu. Sampai nanti menembus India, Mughal, kerajaan Mughal, kemudian nanti sampai dengan Nusantara sebenarnya. Jadi teori masuknya Islam ke Nusantara juga banyak teori. Ada yang mengatakan di masa abad pertama Hijriah, di masa kekhalifahan Bani Umayyah itu Islam sudah sampai Nusantara. Ada yang bilang abad ke-7 dan macam-macamnya. Nah, itulah kelemahan kita adalah tidak terdokumentasinya sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Jadi ada perdebatan, banyak perdebatan. Ada yang versinya pedagang, ada versinya Snokugronya dan segala macamnya. Nah, menginjak slide berikutnya berangkat dari ayat surat Al-Imran yang sering kita mungkin sudah hafal juga ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ila akhir ayat. Bahwa kita sering menyebutkan kita ini umat terbaik. Kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Ini sering didengung-dengungkan baik itu di khutbah, baik itu di kajian-kajian dan segala macam. Kita ini umat terbaik sampai dengan hari ini. Cuman masalahnya apakah benar kita ini umat terbaik? Atau jangan-jangan kok terbaik kok seperti ini? Kok terbaik kok di bawah dari barat gitu. Baik itu dari sisi keilmuannya, baik itu dari sisi peradabannya hari ini ya.
kita di bawah barat gitu, di belakang barat, jauh di belakang barat. Apalagi kita negeri kita kan, katanya terbesar di dunia umat Islamnya. Kalau disebut kuntum hai umat, kamu umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, berarti kan kita harus menjadinya harus yang terbaik, yang unggul lah. Unggul, baik itu unggul di dunia maupun unggul di akhirat. Nah, yang menjadi ya ini sering didengungkan oleh para asatid gitu, oleh para khotib-khotib dan segala macamnya. Padahal Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah menafsirkan ayat ini yang disebut kuntum khair umat itu bukan antum, kata khalifah Umar bin Khattab kepada rakyatnya. Ini bukan ayat, bukan untuk kalian. Berarti kan kalian ini kan masanya Umar bin Khattab kan masanya tabi'in. Orang-orang yang bertemu dengan sahabat Rasulullah. Ya walaupun sebagian besar juga ada para sahabat juga di sana kan. Tapi Khalifah Umar menyebutkan bahwa ini ayat bukan untuk kalian. Ini adalah ayat untuk kami, para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga apa? Ini tidak berlaku buat kalian ayat ini. Apalagi sekarang kita udah 1400-an tahun yang kemudian kita mengaku-ngaku umat terbaik. Ternyata bukan. Ayat ini bukan untuk kita. Namun masih kuma kata Umar. Namun antum itu bisa menjadi umat yang terbaik ketika apa? Ketika mengikuti apa yang kami lakukan. Itu intinya. Bahwa bagaimana kita itu disebut khairu ummah. Bagaimana kita bisa mencapai derajat khairu ummah? Kata Umar, kalian mengikuti apa yang kami lakukan. Sehingga mampu menjadi khairu ummah. Kalau tidak dengan seperti itu, maka kalian tidak akan mencapai derajat khairu ummah. Makanya sekarang umat Islam hari ini berantakan. Kenapa? Karena landasannya nggak jelas. Gitu. Ya kebanyakan kita kebingungan. Kita tuh mau landasannya kemana gitu. Dasar berpikir kita dari mana dan untuk siapa dan segala macamnya. Sehingga apa? Sehingga umat Islam hari ini ya begini-begini aja. Gitu. Nggak berjalan kemana-mana. Ditambah hadis dari riwayat Bukhari, sebaik-baik manusia pada generasiku, kata Rasulullah, yaitu generasi para sahabat. Kemudian orang-orang yang mengiringinya, yaitu generasi tabi'in. Kemudian orang-orang yang mengiringinya, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Hadis riwayat Al-Bukhari. Artinya apa? Kalau kita ingin melihat generasi yang terbaik, generasi yang benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah, generasi yang memang mampu menjadi the original ya. Ini original generation Islam gitu, Islamic generation, maka lihatlah manusia-manusia di masa awal-awal Islam, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya. Kita jangan melihat secara letterlek zaman dulu naik onta gitu. Kita harus naik onta seperti itu ceritanya. Makanya harus belajar benar-benar sejarah itu jangan-jangan setengah-setengah sehingga nggak parsial kita menafsirkan zaman dulu makanya pakai tangan gitu. Sekarang pakai tangan lah. Repot kalau makan sayur asam pakai tangan kan. Repot kalau makan pecel lontong gitu kan pakai tangan. Ya berantakan semua gitu. Bukan seperti itu yang dimaksud mengikuti generasi terdahulu gitu. Bukan seperti itu. Kadang aneh-aneh kita nih. Tuh, ya, mohon maaf gitu. Celananya harus di atas lutut gitu. Di atas lutut, di atas mata kaki gitu kan. Dan segala macamnya ya itu memang bagian-bagian dari cerita bagian-bagian dari sunnah-sunnah tapi tidak menjadi fokus sebenarnya. Sekarang kan yang diributin itu. Antum ini celananya di bawah lutut, neraka antum. Nah, repot lagi gitu. Itu yang diributkan sekarang. Jilbabnya ini nggak syar'i nih katanya kan. Jilbab nggak syar'i gimana? Ya jilbab semua jilbab syar'i kan. Yang nggak syar'i ya bukan jilbab namanya kan gitu. Bukan hijab. Nah, itu yang jadi repot gitu. Kita meributkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu diributkan dan itu sudah selesai di karangan para ulama gitu. Sunnah terbesar yang harus kita pikirkan adalah sunnah peradaban. Bukan sunnah-sunnah yang kecil. Jenggotnya kok nggak panjang gitu. Kok dicukur, itu ribut lagi. Itu hal-hal seperti itu yang sebenarnya
ya remeh-temeh lah sebenarnya gitu. Kalau apa namanya ya biasa-biasa saja namun jadi keributan di masyarakat gitu. Antara kunut nggak kunut, antara tahlilan nggak tahlilan ya kan. Yang mau tahlilan silahkan, yang enggak nggak apa-apa gitu, nggak usah ribut kan gitu. Ada masing-masing punya punya landasan, punya dalil. Nah, bagaimana Rasulullah generasi terbaik itu bisa kita implementasikan atau kita bisa contoh? Makanya kita harus belajar, belajar dengan baik, belajar dengan secara apa namanya, mulai dari kronologis, mulai dari awal, bahkan mulai dari beberapa masa sebelum Rasulullah SAW dilahirkan bahkan. Karena kita harus belajar juga jahiliyah. Gimana nih caranya? Karena Umar bin Khattab pernah berkata, simpul Islam itu akan terurai satu persatu kalau ada generasi, kalau ada orang, kalau ada umat Islam yang tidak paham jahiliyah. Ini kata-kata ini cukup menyita perhatian ya. Kok gitu kita harus belajar jahiliyah buat apa gitu? Karena kita tidak tahu bahwa ternyata jangan-jangan yang selama ini kita lakukan jahiliyah. Gitu kan. Jangan-jangan yang kita lakukan kerjakan selama ini bukan Islam gitu kan. Nah, agar kita paham yang mana yang benar-benar Islam, yang mana yang jahiliyah. Seperti itu. Ya nanti kita bahaslah di bab selanjutnya sebenarnya. Nah, kenapa kita mempelajari Sirah Nabawiyah? Agar kita paham tujuan dari Rasulullah SAW itu diutus itu untuk apa ke dunia ini. Ini kan dari zamannya Nabi Adam, Idris, seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam, itu kan diutus terus para nabi. Itu fungsinya untuk apa sebenarnya? Apakah hanya sebatas yang mengingatkan, ayo beriman kepada Allah, ayo segala macam, atau memang ada benar-benar sebenarnya kita dilahirkan untuk apa? Tujuan Rasulullah diutus dan sebenarnya mengetahui kenapa kita itu diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Bahwa kita manusia itu harus berbeda dengan makhluk lain. Jangan sampai di surat Al-Baqarah disebutkan ulaika kal an'am balhum adol. Jangan sampai kita sama seperti binatang, kal an'am, binatang ternak. Tahu binatang ternak? Ya di sini kan tahu ya, ada sapi, ayam, kambing gitu ya. Kalau kambing itu kan kalau pagi makan ya, makan, nanti siang sedikit jalanlah kalau dilepas di kandang atau di gembala gitu kan. Senggol sana, senggol sini ya kan, tanduk sana, tanduk sini. Kita juga kan gitu ya. Kalau pagi makan gitu kan, nanti siang sedikit ya kemanalah nyari penghasilan, nanti ribut-ribut sebentar sama orang gitu kan. Mencari sesuatu gitu kan. Ya kambing juga gitu, nanti agak siangan sedikit tidur, ngantuk tidur gitu kan. Setelah itu kalau ada betina atau lawan jenisnya kawin gitu kan, seperti itu. Nah, untuk membedakan antara kita dengan al-an'am, dengan binatang ternak, maka kita diberikan pikiran, diberikan peran, diberikan risalah sebenarnya. Makanya diutusnya Rasul itu untuk membawa risalah. Ini kata-kata ini nanti akan terus disebutkan ya, risalah. Apa sebenarnya risalah itu? Bahwa kita sebenarnya punya tugas di dunia ini selain dari beribadah. Bahwa kita manusia diciptakan dari tanah dan bagaimana kita memakmurkan tanah yang kita berasal darinya. Ayatnya lupa saya. Bahwa kalian diciptakan dari bumi. Kemudian dan Allah mengendaki kalian untuk memakmurkannya. Saya lupa, Masya Allah. Biasanya ingat. Dan itulah risalah. Bahwa kita diminta berbuat atau melakukan kegiatan yang sesuai dengan risalah yang Allah inginkan. Makanya diutuslah Rasul. Rasul itu risalah, pembawa risalah. Kalau sekarang kita sering dapat paket gitu kan, dari Tiki atau dari JNE gitu kan. Nah, Rasul itu tanda kutip itu kurirnya Allah gitu kan. Tanda kutip ya, ini jangan nanti ribut lagi nih. Jangan dipotong-potong nanti.
bahwa Rasulullah itu menjadi pembawa pesan kepada umat manusia bahwa fungsi manusia itu seperti ini, A, B, C, D. Dan tidak sama seperti kurir-kurir yang ada gitu kan yang sekarang kita ini. Dan sekaligus sebagai uswah, sebagai contoh teladan. Saya membawa pesan, Rasulullah membawa pesan, kemudian pesannya ini dan contohnya ini loh. Caranya seperti ini. Itu satu paket. Bahwa Rasulullah SAW dititipkan Al-Quran dari melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan ke seluruh manusia. Dan bagaimana cara melaksanakan, cara memakai, menggunakan Al-Quran ini. Sebaik-baik contohnya adalah Rasulullah dan juga para sahabat. Karena apa? Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala oleh malaikat Jibril dibawa kemudian diturunkan kepada Rasulullah berangsur-angsur sekaligus disampaikan kepada umatnya. Gitu. Makanya teman-teman yang mengelola rumah Quran, yang berkomunitas untuk menghidupkan Al-Quran, rasanya sepertinya kurang lengkap kalau tidak belajar Sirah Nabawiyah. Kenapa? Karena Al-Quran yang dipelajari, yang dihafalkan, yang ditahsinkan, kemudian yang bersanad-sanad itu kan diturunkan kepada Rasulullah dan para sahabat. Sehingga sebaik-baik contoh implementasi Al-Quran adalah Rasulullah dan para sahabat. Sehingga sebaik-baik membawa risalah atau sebaik-baik contoh yang kita sebagai manusia untuk melaksanakan risalahnya adalah Rasulullah dan para sahabat. Sehingga apa disebutkan tadi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasi adalah di zamanku, seperti itu. Nah, dengan risalah ini akhirnya apa? Akhirnya kita tahu fungsi kita di dunia itu untuk apa? Untuk memakmurkan bumi. Jadi tidak hanya sekedar cukup beribadah sholat 5 waktu, ditambah tahajudnya, ditambah duhanya, ditambah macam-macamnya. Itu mah sudah seharusnya gitu kan. Kemudian membaca Quran setiap hari, kemudian berinfak, sedekah, kemudian hal-hal ibadah yang biasa-biasa kita lakukan. Belum cukup sebenarnya. Ingat, belum cukup. Kalau itu cukup, maka alangkah mulianya Abu Bakar. Udah cukup, nggak usah lagi tuh ngurusin sampai tadi meluaskan Islam sampai Andalus gitu kan. Udah beribadah aja gitu. Utsman juga seperti itu. Bahkan ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Zubair dan seterusnya, itu kan sudah dijamin ke surga. Dalam satu hadis ada 10 sahabat Rasulullah SAW dijamin ke surga. Ya, hafal nggak? Siapa sahabat Rasulullah yang dalam satu hadis ya banyak sebenarnya. Ahlu Badar itu dijamin ke surga. Kemudian nanti yang berbaiat Aqabah juga dijamin ke surga. Tapi ada dalam satu hadis khusus bahwa Rasulullah menyebutkan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga dan seterusnya. Itu ada 10 sahabat Rasulullah dijamin ke surga. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair. Siapa lagi? Talha, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Mereka adalah 10 sahabat Rasulullah di surga, dijamin ke surga. Namun apa? Mereka juga berkontribusi di dunia menjadi pemakmur. Jadi enggak, ya sudah saya udah jamin ke surga, nggak mau ngapain lagi kan gitu. Kalau kita kan gitu ya. Oh, udah ada jaminan kok, nyantai aja lah gitu. Ngapain sih nemen amat kan gitu. Mau nemen amat enggak. Salah mereka sebagai manusia itu paham bahwa nggak cukup untuk menjadi soleh. Tapi apa? Mereka kita juga harus muslih, harus memberikan perbaikan kepada umat, perbaikan kepada manusia, sehingga menjadi pemakmurlah mereka di muka bumi ini. Sehingga terciptalah peradaban Islam. Makanya dalam kurun waktu yang singkat, 100 tahun, Islam itu sudah menyebar ke 3 benua. Ya bayangkan Indonesia sekarang merdeka sudah berapa? 72 ya, benar ya? Berapa sih? 78 sampai lupa saya. Ya sekitar segitulah 70 tahun. Ya, bayangkan dalam 70 tahun ini
ya gini-gini aja kan. Ya bahkan walau alam gitu. Kayaknya makin kesini makin suram ya. Enggak ya? Mudah-mudahan enggak sih. Enggak lah. Ya kalau kita baik gitu. Ya bayangkan misalnya nanti usia 100 tahun Indonesia, Singapura jadi provinsi kesekian. Cakep kan. Nanti Cina itu menjadi perwakilan Indonesia. Wah, proksi kita. Keren kan? Gitu. Ya ngayal nggak apa-apa lah ya. Sedikit-sedikit. Nah itulah tujuan Rasulullah SAW diutus. Sehingga apa? Kita paham bagaimana kita menjadi pemakmur bumi dan juga membuat atau membangun peradaban itu dari Rasulullah SAW diutus. Sehingga kita mutlak sebenarnya umat Islam, bukan hanya kita yang belajar ya. Sebenarnya umat Islam itu mutlak seharusnya menguasai materi sirah nabawiyah secara utuh dan komprehensif. Secara kronologis minimal. Agar kita nggak bingung gitu. Ini Rasulullah, kadang kita belajar tematik ya, sirah nabawiyah belajar tematik, perang Badar gitu kan, ya tahunya gitu kan. Nanti berapa pasukannya? 313 lawan 1000. Siapa yang meninggal? Siapa? Peristiwa seperti apa? Kadang hanya tematik itu. Kemudian nanti kita baca buku lagi Rasulullah sebagai seorang pedagang gitu kan. Rasulullah sebagai seorang politisi. Kemudian nanti sehari di rumah Rasulullah itu bagus. Cuman alangkah lebih baiknya sebelum belajar itu semua kita paham secara kronologis sebenarnya. Dari awal Rasulullah SAW dilahirkan, bahkan sebelumnya beberapa masa sebelumnya, kemudian Rasulullah dilahirkan sampai nanti peristiwa-peristiwa itu kita paham urutannya. Gitu. Ini perang Badar di tahun keberapa sih? Kadang ada yang aneh tuh. Rasulullah berperang ketika baru mendapatkan Islam, baru memeluk Islam kan jadi pola berpikirnya jadi bingung gitu. Rasulullah di Mekah baik-baik aja kok bergaul sama orang kafir gitu kan. Kita juga baik-baik aja dong gitu kan. Karena gitu pola pikir itu karena apa? Karena nggak baca secara kronologis. Kenapa Rasulullah SAW tidak melawan ketika ada sahabatnya yang dibunuh? Siapa? Syahid pertama Sumayyah dan keluarga Yasir. Kenapa Rasulullah nggak melawan? Padahal punya sahabat Abu Bakar, punya sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa nggak diam aja Rasulullah gitu? Nah itu kan mesti ada alasan-alasannya. Dan alasan itu bisa dipelajari secara kronologis. Sehingga kita mampu membaca peristiwa-peristiwa sirah yang begitu banyak dan panjang dalam kerangka kronologi. Sehingga kita dapat mengalihkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya dalam masa 23 tahun kenabian. Jadi enggak sial tuh kita paham sirahnya. Rasulullah pernah loh gini. Itu di masa kapan ya? Rasulullah pernah loh memberikan makan kepada Yahudi yang memaki-maki beliau. Itu ada sebenarnya kisahnya. Nah, jangan-jangan nggak ada gitu kan? Jangan-jangan itu dhaif gitu kan? Jadi perlu dipelajari lah. Di masa kapan itu sebenarnya terjadi dan segala macamnya. Nah, inilah yang akan kita pelajari di kelas ini, di komunitas ini. Pertama, kalau kita boleh bagi-bagi ya, masa yang secara umum general kita tahu ada periode Mekah, periode Madinah. Dan periode Mekah baiknya kita bagi-bagi lagi. Di tahun pertama dan sampai dengan tahun ketiga kenabian itu seperti apa Rasulullah SAW. Bahkan nanti kita belajar sebelumnya ya. Fase dakwah terbatas. Itu seperti apa Rasulullah? Nah, kadang kita menyebutnya dakwah sembunyi-sembunyi, gitu kan? Karena bahasa Arabnya dakwah Siriyah ya, bahasa Syria. Sir itu kan pelan ya, nggak kenceng gitu lah. Sering diterjemahkan dakwah sembunyi-sembunyi. Apakah benar Rasulullah sembunyi-sembunyi? Nyumput-nyumput gitu kan? Ayo masuk Islam, masuk Islam. Apa seperti apa? Gambarnya seperti apa kalau melihat dakwah sembunyi-sembunyi gitu kan? Nah, kalau kita menyebutnya adalah fase dakwah terbatas. Jadi nggak semua orang didakwahi oleh Rasulullah ketika tahun 1 sampai 3 kenabian. Nah, ini strategi Rasulullah. Rasulullah punya cara bagaimana berdakwah namun diterima. Jadi kalau kita baca-baca lagi, itu semua yang didakwahi Rasulullah di tahun pertama sampai ketiga Hijriah itu tidak ada yang menolak.
Nah, kalau kita mau ngajak Islam nih, atau apa ya, ngajak ngaji lah. Kita ngaji yuk. Kadang kan, malas lah gitu kan. Berarti kita lepas tuh, nggak nyunah. Belum nyunah tuh. Kenapa? Karena sunnah Rasulullah ngajak langsung ikut. Gitu. Gimana caranya? Karena kita kan enggak. Yang penting blasting aja WA semua. Ikutin semua, Zoom semua, di WA semua tuh grup tuh. Ya, ya, ya nggak apa-apa sih, cuman nggak sunnah aja. Kalau bilang kalau mau ada sunnah bid'ah gitu, nggak sunnah aja lah gitu. Nah itu dalam tahun sampai tahun Hijriah, apa tahun ketiga kenabian, semua yang didakwai Rasulullah itu menerima. Ini strategi ya. Nanti perlu kita belajar nih strategi apa yang dipakai Rasulullah gitu kan. Kemudian nanti tahun ke-4 sampai tahun ke-6 kalau kita bagi ya. Di periode Mekah ini ada kita bagi-bagi lagi. Itu nanti mulai dakwah terbuka. Dakwah ke di pinggiran Ka'bah mulai. Karena kenapa mulai di situ? Ada alasannya gitu kan. Enggak serta-merta, oh ini kita ini aja lah gitu kan. Bismillah aja, nanti Allah akan bantu. Nah itu kata itu kan jadi bumerang buat kita gitu. Kita mau ngadain kegiatan apa, ya udah Bismillah aja lah, nanti Allah bantu gitu. Kata-kata itu nggak nyunah juga. Ya mohon maaf ya buat yang ini konsen di sunnah bid'ah. Rasulullah itu punya penuh dengan strategi, penuh dengan perencanaan, gitu. Nggak melulu bahkan nggak mutlak mengandalkan mukjizat. Ingat Bani Israel di zaman Nabi Musa itu kan luar biasa mujizat-mujizat yang dikeluarkan oleh Allah kan kepada Nabi Musa. Yang populer kan membelah laut, ya kan? Membelah laut dari kejaran Firaun. Musa dan Bani Israel selamat, Firaun ditenggelamkan. Namun apa yang terjadi setelah selamat? Bani Israel suruh masuk Palestina, itu di Al-Qur'an ada kisahnya. Mereka sudah baru saja melihat mujizat gitu kan. Diperlihatkan itu laut terbuka itu diperlihatkan ke mereka. Namun ayo sama Musa kita masuk ke Palestina. Kita berdakwah di sana. Kata Bani Israel apa? Ya Musa, udah antum aja sama Tuhanmu yang perang. Kita ini di sini aja nungguin kalau kamu menang kita masuk gitu kan. Alangkah luar biasanya gitu. Baru saja diperlihatkan mujizat, namun ketika diajak kembali oleh Musa, nggak mau Bani Israel. Nah, oleh karena itu, mujizat itu bukan bagian dari cara berdakwah sebenarnya. Itu hanya ingin menunjukkan sifat kenabian. Mujizat Rasulullah membelah bulan itu kan diperlihatkan ke seluruh Quraisy. Orang-orang Quraisy. Namun apa? Nggak signifikan, orang-orang Quraisy masuk Islam nggak signifikan. Seperti itu. Makanya strategi dakwah Rasulullah strategi manusiawi, penuh dengan perencanaan. Kemudian mulai hijrah ke Habasyah. Ini juga syarat dengan perencanaan. Kenapa? Yang hijrah itu bukan orang-orang miskin, bukan orang-orang budak, bukan. Pemimpin hijrah ini siapa ke Habasyah? Utsman bin Affan. Orang terpandang, orang kaya, suruh hijrah. Bayangkan orang kaya suruh pindah gitu. Suruh menjadi pemimpin untuk hijrah. Dan kemudian Hamzah dan Umar masuk Islam. Ini juga perlu nanti kita pelajari bagaimana strateginya bisa yang tadinya menentang Umar ya, yang tadinya mau bunuh Rasulullah, berbalik arah menjadi mencintai Rasulullah dan bersaing dengan Abu Bakar dalam setiap amalan. Kemudian nanti di pembagian yang ketiga itu tahun ke-7 dan tahun ke-9 kita nanti akan membahas bagaimana pemboikotan kepada Bani Hashim, kemudian Bani Muthalib dan usaha pembunuhan Rasulullah. Dan sampai nanti tahun ke-10 sampai tahun ke-13 Rasulullah Khadijah yang subhanallah gitu, Masya Allah, Khadijah ini pendamping setia Rasulullah itu meninggal dunia. Khadijah ini seorang yang sangat kaya raya ketika dinikahi Rasulullah. Ketika mereka menikah gitu, Rasulullah dan Khadijah menikah. Namun di akhir hayatnya hartanya habis Khadijah untuk dakwah Rasulullah SAW. Dan juga Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib juga nggak masuk Islam? Jadi perlu juga kita bahas. Dan dakwah di Mekah stagnan dan mulai fase hijrah.
Nah, ini juga kita pelajari kenapa Rasulullah kok harus hijrah gitu. Kenapa Allah tuh nggak ngasih aja pintu Doraemon gitu kan? Itu gitu, langsung tahu-tahu ada di Madinah gitu. Kenapa hijrah itu polanya harus muter? Ini mana nih tadi petanya nih? Di awal ya, sedikit lah bahas hijrah nanti detailnya. Nah, ini Mekah di bawah ya. Nah, mana nih? Ini Mekah, ini Madinah. Rasulullah hijrah itu nggak langsung ke atas. Muter dia. Muter ke belakang dulu, baru lewat jalannya nggak biasa dilewati. Padahal kan ini, Masya Allah ya, ini kan urusan Allah ya. Allah bisa berbuat apapun gitu terhadap hambanya. Kenapa Rasulullah itu suruh hijrah, suruh muter dulu, muter-muter menghindari serangan kejaran orang-orang Quraisy, sampai menyewa penunjuk jalan karena jalannya nggak biasa, ya kan? Nggak jalan lintas tol ini ya enggak gitu, tapi jalan-jalan tikus yang dilalui oleh Rasulullah sampai nyumput di gua gitu kan, gua Saur namanya, sampai nyumput-nyumput, kemudian sampai baru ke Madinah. Padahal orang bisa aja seperti Isra Mi'raj kan, bisa aja naik buruk kan, Rasulullah ya naik buruk nyampe dalam sepersekian detik gitu kan. Jadi ya itu hikmahnya, nanti kita pelajari kenapa harus hijrah dan seperti itu hijrahnya. Karena ini manusiawi, karena Rasulullah diutus kepada manusia, kepada kita. Kalau kita mengenai mujizat, nanti kita bilang, itu kan Rasulullah, gitu kan, dikasih oleh Allah mujizat, gitu kan. Kita ini nggak bisa, gitu, nggak bisa kita. Ya repot lah kalau ngomongin mujizat terus. Makanya pelajaran mujizat itu cukup sebagai kita imani saja, gitu. Nggak jadi modal yang luar biasa untuk berdakwah, nggak jadi modal yang gimana gitu untuk berdakwah. Tapi cukup kita imani Isra Mi'raj dan segala macamnya, dan nggak efeknya nggak signifikan juga untuk dakwah. Hanya ingin menunjukkan inilah utusan Allah, itu aja. Nah, kemudian nanti kita belajar 10 tahun periode Madinah. Boleh juga kita bagi 4, ya ini pembagian ini kan ya, suka-suka aja lah gitu kan. Nanti di tahun pertama dan kedua Hijriah itu seperti apa pembentukan umat. Kalau ini kan pembentukan individu ya. Pembentukan pribadi-pribadi muslim. Bagaimana dikuatkan. Makanya ayat-ayat Makkiyah itu berbeda dengan ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah lebih bersifat kepada tauhid, akidah, kemudian penguatan, kemudian juga semangat dan segala macamnya gitu kan, kisah-kisah di situ gitu kan ada, sehingga pelajaran-pelajaran itu banyak diambil dari ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun di periode Mekah. Jadi bukan di Mekah ya, jangan salah. Jadi kadang ditanya nih anak-anak TPA, apa disebut ayat Makkiyah? Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, bukan. Tapi ayat-ayat yang diturunkan pada periode Mekah. Nah, kenapa? Karena nanti ada ayat-ayat yang turun di Mekah, namun bukan periode Mekah. Salah satunya apa? Surat An-Nasr, ya kan? Ijazah Anasrullahi wal Fath. Itu turunnya di Mekah ketika Fathu Mekah. Itu kan. Namun apa? Itu periode disebut ayat Madaniyah karena setelah di masa periode Madinah. Nah, seperti apa tahun pertama dan ke tahun kedua Hijriah? Itu Rasulullah SAW mulai melakukan konsolidasi, penyiapan Madinah, membentuk masyarakat, membentuk soliditas umat, dan segala macamnya. Sehingga nanti benturan pertama ada di Badar, di Perang Badar. Itu perang pertama. Walaupun sebelumnya ada syariah istilahnya. Ada nanti ada istilah syariah, ada maghazi, dan lain sebagainya lah, istilah-istilah peperangan dalam Islam. Nah, ini peperangan yang populer, yang bisa disebut perang Kubro, Badar Kubro bahkan disebutnya. Karena ini menjadi pembeda, gitu, menjadi pembeda yang pasukan yang sedikit dapat mengalahkan pasukan yang banyak di Badar ini. Dan juga ini sebagai ujian soliditas kaum muslimin. Apakah solid atau tidak di sini. Makanya kita sering diuji kan. Nah, salah satu ujiannya Rasulullah dan para sahabat di sini. Solid nggak nih? Kemudian nanti tahun ketiga sampai ke-5 Hijriah, setelah Badar ada Uhud, kemudian ada Ahzab,
ada perang-perang yang lainnya, sampai nanti setelah Azab, Rasulullah bilang perang Azab ini kan perang dikepung ya, perang sekutu lah kalau bahasa kita sekarang. Jadi Madinah itu dikepung dari seluruh penjuru, dari kaum-kaum yang memusuhi Islam, dipimpin oleh Quraisy. Quraisy sendiri nggak banyak pasukannya sebenarnya, dari 10.000 pasukan ya, nggak banyak, 3.000 pasukan gitu, nggak banyak, 10.000 ya. Uhud 3.000, Azab itu 10.000. Ada nanti suku-suku lain termasuk dari Yahudi di Madinah itu menghasut orang-orang untuk mengepung Madinah. Ya kenapa? Nah ini ada alasannya juga kenapa dikepung. Kenapa Rasulullah juga seperti apa perlakuannya dan segala macamnya. Di sinilah banyak peristiwa-peristiwa. Nah itu juga diuji kekokohannya. Pasukan diuji, umat itu diuji, setelah itu baru teruji semua. Pasukan Azab itu tidak berhasil menghancurkan Madinah dalam sekian puluh hari. Ada yang bilang sebulan, ada yang bilang 40 hari. Itu dikepung. Ya gimana caranya kita dikepung? Nggak bisa kemana-mana dalam waktu sebulan lebih. Gimana cara logistiknya? Gimana cara ini? Pasti ada ininya lah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW di tahun ke-6 setelah Azab ini mulai keluar. Mulai perluasan. Keluar. Namun fokusnya adalah Mekah. Fokusnya Mekah. Sampai ke tahun ke-8 Hijriah. Itu adalah Mekah. Kenapa? Alasannya apa? Nah, nanti kita bahas. Kenapa nggak ke Yaman? Kenapa nggak ke Syam dulu? Kenapa nggak ke Afrika nyebrang gitu kan? Kenapa gitu kan? Kenapa ke Mekah dulu gitu? Pasti ada alasannya. Kemudian nanti baru setelah Fatu Mekah, Mekah berhasil dikuasai hanya kurun waktu 2 tahun saja, tahun ke-9 sampai 10. Rasulullah SAW sudah mulai keluar Jazirah Arab, ke Tabuk, ke Romawi, ke Persia, ke Habasyah. Itu 2 tahun aja udah selesai tuh. Jadi kalau Mekah sudah takluk, maka semua berderetan takluk, dan juga nanti akan ada namanya tahun-tahun utusan di tahun ke-9 ke-10. Jadi utusan-utusan dari berbagai negeri itu datang berbondong-bondong ada Rasulullah. Kemudian memeluk Islam, menyatakan keislamannya, ataupun ingin berkoalisi dengan kaum muslimin walaupun nggak masuk Islam, itu ada. Nah, nanti akan kita belajari di komunitas ini. Nih saya baru menghimpun sampai 38 ya. Sebenarnya ada banyak sih. Ini baru yang kita himpun, nanti juga teman-teman yang akan menyampaikan juga selain saya ada. Kita akan ya hari ini pengantar, nanti kita akan belajar jahiliyah. 1 sesi atau 2 sesi kita belajar jahiliyah lah. Biar kita paham kenapa kita harus belajar jahiliyah. Jangan-jangan selama ini kita jahiliyah gitu. Yang terkesan Islam ternyata jahiliyah. Wah, kan repot gitu kan. Yang selama ini kita bilang bid'ah ternyata gimana gitu kan. Kemudian kita nanti belajar kenapa ada ashabul fil. Ijazah Nasrullahi wal Fath. Alam tam kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kenapa Braha itu menyerang Ka'bah itu kenapa? Menyerang Mekah itu kenapa alasannya? Itu ada latar belakangnya. Penting karena apa? Nanti berkaitan dengan kelahiran Rasulullah. Ini PR-nya kalau bahasa manajemen ya, PR apa sih namanya? Public ya, public relation. Ashabul fil ini Allah ingin membuat Mekah itu menjadi pusat perhatian dunia dengan ashabul fil. Ini cara Allah ya, cara Allah ini unik ya. Yang kita nggak kok kayaknya kalau sekarang selama ini kita baca ya udah ada Abraham nyerang Mekah nggak jadi karena ada burung ababil, udah selesai gitu kan. Tapi ada hikmahnya di balik itu bahwa Allah ingin membuat Mekah itu populer di dunia. Sama seperti kita di Aceh lah. Masih ingat ya peristiwa Aceh apa? Kalau kita nyebut Aceh apa? Nah, mesti itu kan. Kalau kita nyebut Ashabul Fil, mesti zaman itu melihat, wah ternyata ketika itu ada pasukan gajah nggak bisa nyerang Mekah karena ada mujizat, ada burung-burung yang membawa batu-batu dari neraka, gitu kan. Semua orang tahu itu. Ya kalau sekarang viral lah gitu di medsos ya. Dulu belum ada ya medsos ya. Nggak ada WA dulu. Ya sekarang lah gitu. Jadi kita nyebut Aceh mesti ada tsunami. Kalau nyebut apa mesti apa gitu kan. Sama gitu. Ini membuat Mekah itu menjadi populer di mata dunia, di mata Romawi, di mata Persia.
Karena nanti beberapa hari kemudian, beberapa waktu kemudian akan lahir seorang nabi dari kota itu. Sehingga nanti ketika 40 tahun Rasulullah ya, 40 tahun diamanai sebagai seorang nabi, orang-orang pasti masih ingat. Dulu Aceh 2000 berapa? 2002 ya. 2004. Ini udah berapa puluh tahun? 20 tahun ya. Hampir lah 20 tahun ya. Ya, 19 tahun lah, 20 tahun. Pasti masih ingat lah. Begitu juga dengan kelahiran dan turunnya wahyu. Oh, ini ternyata yang dulu itu ada Ashabul Fil gitu kan. Ada nabi di sini turun gitu. Sehingga semua orang itu pasti akan menjadi fokus, baik itu yang musuh Persia dan Romawi ataupun yang dekat-dekat Madinah, Yasrib, Taif dan segala macamnya. Kemudian nanti kita pelajari satu sesi atau dua sesi tentang masa muda dan peran sosial. Kenapa Rasulullah itu sudah punya peran sosial di masyarakat sebelum jadi nabi. Jadi bukan anak yang nggak gaul gitu. Rasulullah itu bukan insecure ya. Ada itu ya di YouTube apa itu. Rasulullah itu insecure katanya. Nggak gaul. Rasulullah itu sejak muda itu sudah gaul tuh. Pergaulannya luas. Makanya disebut Al-Amin. Al-Amin itu sudah diberikan gelar sejak Rasulullah muda. Sudah menikah, kemudian menikah, dan kaya raya. Anaknya juga ya baik dan segala macamnya. Nggak kayak kita sekarang. Ada pasang banner di mana-mana ya. Coblos saya gitu. Nggak kenal siapa nih kan. Rasulullah nggak gitu, nggak pernah udah terkenal gitu. Sehingga nanti ketika jadi nabi, suruh berdakwah, itu sudah dikenal. Oh ini Al-Amin kok gini ya, mesti gitu. Kemudian nanti kita bahas sedikitlah profil putra-putrinya, kemudian bagaimana peran Rasulullah di pemugaran Ka'bah, dan juga sebelumnya ada perang peperangan Rasulullah sebelum masa Nabi itu ada perang. Kemudian menjelang kenabian dan pemularan wahyu seperti apa. Kemudian kita bahas dakwah terbatas Rasulullah. Kemudian kita bahas juga siapa as-sabiqunal awalun itu. Orang-orang yang di awal-awal masuk Islam. Kemudian bagaimana tantangan dakwah di Mekah. Kemudian strategi memenangkan dakwah di Mekah seperti apa. Kemudian materi-materi dakwah di Mekah seperti apa. Ini kronologis ya, dari mulai awal, nanti mulai hijrah ke Abasyah. Siapa aja yang hijrah, siapa-siapa aja yang memeluk Islam di awal. Itu perlu kita tahu. Jangan kita nggak tahu ya, taunya Khadijah, Ali, siapa lagi, Zaid bin Harisah, ya kan. Ternyata Rasulullah cerdas mengajak anak-anak dari petinggi-petinggi Quraisy untuk masuk Islam. Ya kalau bayangan kita sekarang anaknya siapa, gubernur, anaknya wali kota, kita ngajak ngaji ke sini, itu bayangan itu. Jadi bukan yang biasa-biasa gitu. Ya walaupun ada juga yang kalangan-kalangan budak ya, ada gitu, Bilal, Sumayyah dan segala macam ya, Yasir. Tapi strateginya luar biasa dan itu tersebar di berbagai suku. Enggak satu pusat gitu. Jadi Labuan Batu aja enggak gitu. Tapi ada di Kedaton, ada di Kemiling, ada di mana, itu satu beberapa lah, enggak banyak gitu. Namun disebar. Itulah strateginya. Ya. Inilah perencanaan Rasulullah gitu. Kemudian yang hijrah itu siapa aja, nanti kita bahas. Kemudian nanti tahun duka, pemboikotan, peristiwa Taif, seperti apa. Isra Mi'raj dan dakwah ke kabilah luar Mekah. Kemudian nanti ada Baiat Aqobah, cikal bakal dari hijrahnya Rasulullah. Itu Baiat Aqobah. Ini orang-orang Madinah, dari suku Aus dan Khazraj ya. Dalam 2 tahun, itu berbaiat sebelum hijrah, 2 tahun sebelumnya berbaiat, kemudian diutuslah seorang guru mukri, siapa namanya, Mus'ab bin Umair, sahabat Rasulullah, untuk berdakwah di Madinah, di Yasrib. Sehingga dalam waktu 2 tahun, seluruh orang-orang di Madinah mayoritas masuk Islam melalui tangan Mus'ab bin Umair. Gimana caranya? Kita dakwah ke NTT ya, ke orang-orang Nasrani di sana, atau manalah di Papua sana lah antum diutus gitu kan. Gimana caranya dalam waktu 2 tahun seluruh
mayoritas lah, kalau nggak seluruh, apa jangan seluruh, mayoritas orang-orang Papua masuk Islam. Masya Allah. Gimana caranya itu? Nah, kita pelajari bagaimana Mus'ab bin Umair itu mampu menaklukkan Yastrib dan mempersiapkan Yastrib sebagai tempat untuk hijrahnya Rasulullah SAW dan menyiapkan masyarakatnya. Jadi nggak menyiapkan tempatnya aja, tapi menyiapkan masyarakatnya. Setelah itu nanti kita bahas bagaimana gerbang Madinah dibuka, membangun Madinah, kemudian mulai peperangan, konfrontasi dengan Quraisy, kemudian konsep Maghazi atau konsep peperangan. Kadang kita bahkan kurikulum sekarang mau dihapuskan tuh kurikulum perang kan. Sebenarnya bukan itu masalahnya, bukan perangnya. Ini yang menggelitik nih. Perang itu untuk siapa sih sebenarnya? Perang gitu. Kan Rasulullah berdakwah, ingin orang masuk Islam gitu. Kok perang gitu kan? Pertanyaannya gitu kan. Nanti biar menarik lah. Ini teaser aja lah. Padahal yang didakwah itulah yang diperangi kan. Jadi gimana gitu kan? Kita ini kan berdakwah kepada orang di luar Islam. Kok kita perangi gitu? Caranya gimana gitu kan? Nah, padahal objek dakwah kita adalah mereka. Nah, ini konsep Maghazi itu perlu dipelajari, diperdalam. Kemudian nanti kita bahas perang Uhud, kemudian tragedi Bir Maunah, kemudian perang Bani Nadir dengan orang-orang Yahudi dan Bani Mustalik, kemudian Makar, peristiwa fitnah. Jadi Aisyah pernah difitnah oleh orang-orang munafik, ya. Makar orang-orang munafik difitnah berzina dengan sahabat sahabat Rasulullah SAW. Sampai di Rasulullah itu termakan ya dalam tanda kutip, termakan fitnahnya sampai suruh pulang gitu. Aisyah suruh pulang ke rumahnya ke Abu Bakar, ke bapaknya. Sampai nanti turunnya ayat bahwa Aisyah bebas dari fitnah. Dan orang-orang yang menfitnah itu mendapat hukuman. Gitu. Termasuk ada sahabat Rasulullah juga yang membuat fitnah karena termakan hasutan orang munafik. Gitu. Ada sahabat Rasulullah itu yang ikut menfitnah Bunda Aisyah. Sehingga hukumannya adalah diasingkan, nggak boleh diajak ngobrol tuh. Dikacangin selama sekian hari, sekian puluh hari. Nah, kemudian nanti kita bahas perang Khandaq, kemudian Baitul Ridwan, perjanjian Hudaybiyah seperti apa isi-isi perjanjian Hudaybiyah, kemudian perang Khaybar kepada Yahudi, kemudian surat-surat Rasulullah, perang Mu'tah ya, bukan Mut'ah. Kalau Mut'ah itu nikah, ini nikah orang Syiah. Mu'tah. Kemudian ada Fatu Mekah. Kenapa Rasulullah SAW, bagaimana caranya menaklukkan orang Mekah, memenangkan Mekah yang tadinya di tahun Rasulullah diusir, ya kan? Hijrah itu kan tanda kutip bisa juga terusir ya. Orang-orang kaum muslim itu terusir, namun nanti 10 atau nggak nyampe 10 tahun ya. 9-8 tahun kemudian Mekah itu mampu ditaklukkan dan tanpa peperangan. Tanpa adanya pertumpahan darah, walaupun sebagian wilayah ada karena ini melawan ya. Kemudian perang Hunain, perang yang sangat luar biasa, yang baru Fatu Mekah, orang-orang baru mau Islam ikut perang Hunain. Dan nanti mereka berbangga-bangga dengan jumlahnya besar. Di surat At-Taubah itu ada tuh perang Hunain. Kemudian perang Tabuk, kemudian Masjid Dirar, masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik. Jangan salah nih. Jangan mentang-mentang masjid kemudian aman gitu. Enggak. Ini zaman Rasulullah udah ada. Jadi orang munafik itu berbagai macam cara dipakai. Termasuk mendirikan masjid. Bayangkan, mendirikan masjid itu kan luar biasa. Pahalanya luar biasa ya. Barang siapa mendirikan masjid di muka bumi ini, membangun masjid, maka Allah akan membangunkan istana di surga. Seperti itu. Balasnya luar biasa. Tapi orang munafik ini pakai cara ini sebagai konsolidasi mereka untuk mengaburkan Islam. Sekarang juga ada kan Islam liberal, Islam Nusantara, Islam Arab, macam-macam lah. Kata-kata Islam banyak sebenarnya, cuman berantakan. Kemudian hubungan Islam dengan Yahudi seperti apa, kemudian kita bahas fenomena munafik, kemudian Haji Wada dan wafatnya Rasulullah. Ada waktu nanti kita bahas setelahnya. Masih panjang jadi kan 100 tahun itu masih panjang. Ini baru 23 tahun ini. Baru 23 tahun. Jadi ya mohon bersabar ya. Menuntut ilmu itu bersabar. Kita diskusi juga bersabar dan juga
Ya mudah-mudahan ya istiqomah gitu. Kadang rame di awal nanti hilang gitu. Nah itu apa namanya kronologisnya. Sehingga setelah itu Rasulullah sudah siap mengantarkan para sahabat ke gerbang dunia. Jadi pondasinya itu sudah dibangun, dasar-dasarnya itu sudah dibangun oleh Rasulullah. Tinggal diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, sehingga sudah siaplah mengantarkan para sahabat ke gerbang dunia. Nah, seperti apa nanti juga kita bahas. Nah, ini beberapa, ya kalau bahasa Indonesia ya, kalau Ustadz-Ustadz kayaknya Arab ya cocoknya. Saya ini sih, aliran kiri saya, bacanya jadi kiri, dari kiri. Kalau Ustadz nih kayaknya dari kanan ya. Jadi ya idealnya sih bacanya bahasa Arab, tapi kita inilah agak kesulitan sebenarnya. Sebenarnya mudah sih belajar bahasa Arab, 6 bulan selesai ya Ustadz ya. Kalau istiqomah gitu. Cuman ya itu lagi ya alhamdulillah sudah ada banyak terjemahannya. Sebenarnya terjemahan atau buku Sirah Nabawiyah yang kemarin Ustadz Asep yang menjelaskan, yang ditulis di luar bahasa Arab itu hampir 3.000 judul buku Sirah Nabawiyah. Itu di luar Arab, apalagi di luar bahasa Arab, apalagi yang ditulis bahasa Arab. Nah, yang diterjemahkan ke Indonesia ini baru beberapa, nggak nyampe, paling ya sekitar 50-an udah banyak kayaknya. Kalau 50 saya nggak tahu sih datanya, nanti siapa teman-teman di Zoom mungkin paham ya data buku-buku Sirah Nabawiyah yang sudah diterjemahkan. Nah, makanya selain dari belajar, kita juga harus membaca. Yang paling mudah ya rekomendasi saya sih 2 ini kalau Indonesianya bahasa terjemahnya ya. Ini tipis kalau ini bukunya. Mustafa Asibai. Ini sebenarnya materi kuliah beliau. Beliau ini mengajar Sirah Nabawiyah, diktatnya lah, materinya dirangkum jadi buku. Ini tipis, ya nggak tebel-tebel amat sih, nggak nyampe 100 deh, nggak tahu sih saya. Ada di rumah bukunya. Nah, yang kalau yang mau lebih lengkap lagi bisa yang populer ya, yang juara itu kan Syekh Mubarakfuri ya, Syaifur Rahman Mubarakfuri. Kalau mau lebih advance lagi, ya ini ada Dr. Akram Diaw Al-Umari. Al-Umari nih ya, bukan Al-Umuri sebenarnya. Al-Umari ya salah satu keturunan dari Umar bin Khattab. Al-Umari ini. Nah, ini juga ada Ali Hasan An-Nadawi dan banyak lainnya. Ramadan Al-Buti juga banyak sudah terjemahkan. Ya kalau ini saya saran sih ya buku-buku ini untuk dipelajari. Kalau Ibnu Hisham nanti dulu lah. Itu advance sih sebenarnya, level menengah. Tapi kalau yang sementara ya buku-buku inilah dari yang populer. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Kalau mohon ampun kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya serahkan kepada para jamaah, baik itu yang di Zoom ataupun yang di sini ya di LAC, untuk diskusi lah. Nggak usah ditanya lah kalau saya takut, kalau ditanya takut nggak bisa jawab. Kita diskusi lah. Silakan Tafadhol. Ya, Tafadhol Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk ditanya lagi. Yang paling utama yang buat saya tadi bahwa kita juga menjadi supaya dapat semangat. Kalau semangat sudah paham. Amin, insyaallah. Yang mana yang kita lakukan ini? Tanyakan bagaimana kalau cuma yang baru kita bagaimana berdalamnya agar kita bisa menjadi pihak umat. Jadi kan umat. Itu yang kami lakukan. Kami membangun masjid. Ketika masjid itu sudah berdiri, ada kelompok-kelompok yang mengatakan kita yang menyebut. Sehingga kami kebingungan. Bagaimana kita membuat dan bunyi SOP. Ternyata dengan memakai SOP. Ya benar.
Nah, ini metode awal ngomong Ya, Bismillah ya. Modal Bismillah aja. karena cuma kita sudah berdiri sebagai padahal ini ada harusnya tidak batu kusur, tapi malah membuat perpecahan. Bagaimana kita menghindarinya? Masjid Tiror, janganlah, jangan jadi Masjid Tiror. Masya Allah. Ya, baik, udah ya, Insya Allah. Saya jadi ini lah. Ini Ustadz ya, Ustadz Rizwan ini alumni Gontor ya, dan apa namanya, punya usaha bakso ya, bakso Ali ya. Oh, kerja ya. Ya, ini di sini ada ya bakso Ali ya. Ya, nanti kalau ngebahas sama beliau bisa. Belajar bahasa Arab juga bisa sama Ustadz Rizwan nanti. Masya Allah. Ya, memang kadang kita semangat. Kelemahan kita adalah hanya modalnya semangat. Ya, betul ya. Semangat, pokoknya semangat aja. Namun tidak diimbangi dengan ilmu. Kesalahan kita itu. Kita semangat, pokoknya inilah semangat, bismillah. Kita maju gitu. Sama kayak apa? Pilpres, kemudian apa gitu. Pokoknya umat Islam harus punya calon. Semangat gitu. Cuman tidak diimbangi dengan ilmu. Sehingga apa? Sehingga rame di awal, kemudian nanti berantakan di tengah sampai di akhirnya bubar malah gitu. Makanya pentingnya lah kita kalau disebut bagaimana caranya. Nah, ini yang repot ini sebenarnya kalau ditanya gimana caranya. Waduh, ini belajarnya lama ini. Bagaimana caranya agar kita menjadi perekat umat? Ya kita harus memodali diri kita dan juga umat ini dengan ilmu. Semakin berilmu seseorang, kalau itu ilmunya baik dan benar, maka akan semakin mudah menyikapi perbedaan. Para ulama dulu, ilmunya kan luar biasa. Ilmunya luar biasa. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik. Padahal Imam Malik adalah gurunya kan. Tapi berbeda nanti Imam Syafi'i bikin ya mazhab tersendiri, bikin kaidah-kaidah tersendiri dalam mengambil istimbat ilmu-ilmu, ilmu fikih. Namun nggak ada masalah. Bahkan bisa dibilang nanti setelahnya ada Imam Ahmad bin Hambal. Juga punya cara yang berbeda, walaupun mereka bisa jadi bertemu dan pernah bertemu gitu. Namun tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena saking banyaknya dan saking tingginya ilmu mereka, sehingga nggak masalah untuk berbeda. Yang kita kan yang bingungnya kita nggak punya ilmu, sebentar-bentar ribut gitu kan. Ilmunya baru belajar 1-2 hadis, nanti bid'ahin orang lain. Bid'ah lu masuk neraka. Waduh, padahal baru belajar 1-2 hadis. Itu sudah mencap orang lain masuk neraka. Ini yang ramai, yang fatal seperti ini. Makanya kalau ngaji jangan setengah-setengah gitu. Kalau ngaji jangan setengah-setengah, komprehensif lah mengaji gitu. Baik apapun mengaji, mau mengaji mempelajari ilmu fikih, belajar termasuk sirah gitu. Kemudian belajar yang lainnya komprehensif. Sehingga kalau tadi mulai muncul perbedaan, kalaupun kita punya kekuasaan misalnya sebagai takmir, pengurus, itu kita bisa mendatangkan atau membuat suatu kajian-kajian yang terstruktur gitu. Ya misal mulai dari kajian fikih, kita cari narasumber yang memang benar-benar menguasai fikih 4 mazhab misalnya. Enggak hanya 1 mazhab, nanti repot. Menguasai ya paling enggak 4 mazhab fikihnya gitu. Ada bukunya itu fikih 4 mazhab itu ya, ditulis oleh Ustadz siapa? Ahmad Sarwat ya. Ada berapa jilid? Saya punya di rumah, 18 jilid ya. Warna hitam bukunya. Nah, itu komprehensif sehingga kita semakin berilmu, maka semakin mudah menyikapi perbedaan. Selama perbedaan itu adalah perbedaan yang bukan sifatnya akidah ya. Selama perbedaan itu bukan sifatnya membuat dasar asolah dasarnya gitu. Kalau perbedaan-perbedaan furu, para ulama sudah selesai sebenarnya. Ulama-ulama mazhab itu sebenarnya nggak usah lagi kita. Karena gini, kadang kita aneh itu masyarakat kita. Ya nggak selesai-selesai. Nanti ini mau bulan puasa nih ribut nih.
nisfu Saban, ribut mesti itu nisfu Saban. Ada yang bilang bid'ah, ada para ulama sudah selesai itu. Ya sudah, mau nisfu Saban silahkan nisfu Saban. Itu masing-masing punya dalil. Saya nggak mau gitu. Ya udah nggak apa-apa, nggak maksa juga gitu kan. Dan nggak perlu juga neraka. Rame itu pada akhirnya. Nanti ribut lagi. Nanti bulan puasa ribut masalah tarawihnya mau berapa rakaat. Itu dari tahun ke tahun kita materinya itu aja. Gitu. Ustaz, 11 apa 23? Yang sahih yang mana? Yang sahih yang sholat. Yang nggak sahih yang nggak sholat. Gitu kan. Bahkan yang nggak sholat itu nggak apa-apa. Setelah tarawih sunnah. Gitu kan. Nggak usah diributkan masalah itu. Sehingga makanya para ulama sebenarnya sudah selesai dan nggak perlu lagi kita buka-buka yang populer sekarang, apalagi ditambah dengan mohon maaf maraknya YouTube tukang sunat tuh mulai banyak gitu. Maksudnya sunat tuh ceramah-ceramah dipotong-potong gitu kan, potong-potong nanti disebarkan di grup WA, bikin keributan di grup, itu rame gitu. Karena apa? Karena ilmunya nggak komprehensif. Makanya saya nggak terlalu sepakat atau nggak terlalu senang gitu ketika ada ceramah cuman sepotong, udah gitu rame, bikin rame aja gitu. Ulama sudah selesai dan menyatakan bahwa itu berbeda gitu. Sudah selesai. Sehingga kita tinggal mau ngambil yang mana, masing-masing punya dasar, punya dalil gitu. Nah, itulah pentingnya ketika ditanya bagaimana caranya, maka kita harus terus-menerus mengilmui diri. Baik itu kita dan juga masyarakat dan juga kawan-kawan kita. Dan bagaimana cara merangkulnya? Tentunya dengan cara yang mau'izatul hasanah, dengan pelajaran yang baik, dengan tata cara yang baik. Kalaupun kita tidak sanggup membantah, ya lebih baik diam daripada tercebur dalam perdebatan yang nggak ada ujungnya. Ya sama-sama nggak berilmu, kita berdebat. Lucu gitu. Oh ini gini. Yang orang berilmu aja diem-diem aja gitu. Sudah sepakat bahwa itu berbeda. Makanya kadang ada ungkapan kita bersepakat pada hal-hal yang kita sepakati. Kita bersama pada hal-hal yang kita sepakati. Dan kita tidak perlu berdebat pada hal-hal yang kita tidak sepakati. Karena bisa jadi masing-masing punya landasan, punya dalil, dan punya argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali memang benar-benar taklid. Taklid dalam arti taklid buta. Pokoknya kalau Ustadz saya ngomong A, saya ikut A. Terus sampai dengan hari kiamat. Sampai dengan meninggal. Nah itu nggak berilmu namanya. Kita boleh taklid, boleh. Sama Ustadz boleh taklid. Artinya taklid itu mengikuti apa kata Ustadz, boleh. Cuman alangkah lebih baiknya setelah itu kita mencari ilmu tambahannya. Ilmu lebihnya seperti apa, agar pemahaman kita pun bisa meluas pemahamannya, sehingga nggak mudah menjelekkan, kemudian mengkafirkan, membid'ahkan orang lain dan merasa kita paling benar amalannya. Ribut nanti nggak sahur gimana, sahurnya pakai apa, jam berapa, segala macam, ribut itu lagi nanti ya macam-macam lah, dan ributnya tuh itu aja gitu. Kita teliti lah, coba Bapak Ibu teliti lah, dari tahun ke tahun mesti keributannya itu aja. Iya, sehingga nggak bertambah-tambah ilmu kita gitu. Ya makanya ngaji sirah lah, ya ngaji sirah. Ya biar kita paham. Bahkan Rasulullah, sahabat itu pernah juga berbeda pendapat ketika nanti ada kasusnya penyerangan ke ke kampung Yahudi. Kata Rasulullah, jangan sholat asar sebelum sampai sana. Kan itu berbeda. Sama itu berbeda. Ada yang sholat asar di jamak, ada yang sudah masuk waktu maghrib, dia baru sholat asar. Itu berbeda masing-masing. Dan kemudian sahabat, Rasulullah mana yang benar? Dua-duanya benar. Jadi nggak ada yang salah. Bahkan, ya kenapa perbedaan itu ada? Karena bisa jadi Rasulullah SAW di satu waktu melakukan A, di satu waktu melakukan B dengan berbeda riwayat, berbeda tata cara. Rasulullah misalnya ketika segar, misalnya kondisi fit gitu, masih muda-mudanya, sholatnya seperti itu. Nanti ketika sudah agak berumur, mungkin sholatnya, tata cara sholatnya berbeda. Sehingga kita mengalami
perbedaan tata cara sholat mazhab-mazhabnya seperti itu. Mau lutut dulu apa tangan dulu turunnya gitu. Dua-duanya boleh asal jangan kepala dulu kan gitu. Kalau mau sujud ya, jangan kepala dulu turunnya. Jungkir balik nanti. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, yang memang sedikit perbedaan itu ada di masalah haji. Haji itu sedikit perbedaannya. Kenapa? Rasulullah SAW hanya melaksanakan ketika zaman kenabian hanya melaksanakan 1 kali haji wada. Sehingga sedikit perbedaan. Tapi kalau sholat setiap hari dilakukan mesti ada perbedaan. Hal-hal yang lainnya mesti ada perbedaan. Sehingga dalam fikih itu, makanya kenapa disebut fikih, agar kita orangnya menjadi faqih. Faqih itu apa? Bijaksana. Paham dan bijaksana menghadapi perbedaan pendapat, pandangan. Lagi-lagi dengan ilmu dan akhlak dan adab yang baik. Seperti itu, Ustaz. Tafadhal yang lain. Atau yang di Zoom silakan. Ini di mute semua di Zoom. Ya, ibu-ibu, ada pertanyaan? Cukup ya? Ya, alhamdulillah sudah hampir jam 6. Mudah-mudahan ini sebagai penyemangat ya. Nanti informasi selanjutnya, rencana sih kami tiap pekan ya. Rencana tiap pekan, entah itu Sabtu atau Ahad, enggak hanya saya, tapi nanti ada Ustadz Hafiz dan juga Ustadz Eko yang sebagai pemantik diskusi, karena mereka yang sudah belajar juga Sirah Nabawiyah dari SCI. Ataupun nanti kalau teman-teman punya referensi nggak apa-apa, maksudnya nanti kita sampaikan temanya hari ini seperti inilah. Nanti kalau teman-teman punya, Bapak Ibu semua punya pendapat, silahkan aja diflorkan. Namanya kita komunitas, forum. Sehingga ilmu kita semakin bertambah. Saya juga mungkin belum tahu nih pendapat Ustadz Rizwan, Ustadz yang lainnya, atau ibu-ibu yang lainnya tentang kenapa pentingnya belajar sirah, apa alasannya dan segala macam. Mungkin dari komunitas yang lainnya juga seperti itu. Sehingga ilmu kita pun semakin bertambah. Insya Allah nanti ke depan kita terus belajar dan istiqomah. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz Rizal. Waalaikumsalam, insyaallah.